Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Ya, mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Dalam video kali ini, teman-teman, saya ingin bagikan satu tips untuk Anda. Kali ini berkaitan dengan jodoh atau pasangan hidup. Untuk Anda khususnya yang sampai dengan hari ini masih selalu gagal dalam menemukan tambatan hati Anda, masih sulit mendapatkan jodoh yang pas untuk Anda, pasangan yang ideal sesuai dengan harapan Anda. Saya bagi tipsnya untuk Anda. Baik teman-teman, terima kasih Anda masih tetap setia di channel ini. Terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda, baik dalam bentuk subscribe, dalam bentuk likes, ataupun juga Anda yang sudah membagikan video ini ke teman-teman yang lain. Baik teman-teman, video kali ini sedikit berbeda dengan video sebelumnya, tapi masih berhubungan dengan kekuatan pikiran, khususnya adalah pikiran bawah sadar kita. Ada beberapa yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya menggunakan atau memaksimalkan kekuatan pikiran bawah sadar kita untuk menarik jodoh atau pasangan hidup. Ya, cara ini bisa-bisa saja teman-teman ya. Jadi kita bisa memaksimalkan kekuatan pikiran kita untuk mempengaruhi orang lain ya, agar orang tersebut tertarik kepada kita, dan bahkan kita bisa membuat orang jatuh cinta kepada kita. Atau bahkan teman-teman, jika kita memiliki sebuah kemampuan ya, sebuah ketelatenan yang luar biasa, kita bisa membuat orang lain bukan hanya jatuh cinta, tapi kelepek-kelepek saat melihat kita atau saat bertemu dengan kita. Atau bahkan dia terus akan terngiang-ngiang dalam pikirannya, teringat dengan kita. Ya, itu semua teman-teman bisa kita lakukan dengan menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar kita. Namun sayangnya teman-teman, dalam video kali ini saya tidak akan membagikan bagaimana rahasianya untuk bisa menundukkan lawan jenis kita agar dia mau takluk tunduk kepada kita dan pada akhirnya bisa mencintai kita dan menjadi pasangan hidup kita. Kenapa saya tidak ingin bagikan itu? Karena saya mempunyai beberapa pengalaman dan juga fakta-fakta di lapangan bahwa hal tersebut ternyata tidak cukup bagus untuk keberlangsungan rumah tangga dalam jangka panjang. Ada masa di mana pengaruh kita itu bisa luntur teman-teman. Dan pada akhirnya ketika pengaruh kita terhadap pasangan kita luntur, maka akan muncul di sana pertentangan. Karakter asli dari orang yang kita pengaruhi itu akan berbenturan dengan karakter asli yang kita miliki. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya tidak akan membagikan itu dalam video ini. Tetapi Anda jangan kecewa teman-teman, Anda jangan khawatir, karena saya akan tetap bagikan kepada Anda tips atau trik bagaimana kita bisa mendapatkan pasangan hidup bahkan yang lebih ideal buat kita, yang benar-benar sesuai dengan harapan dan idaman kita. Tips atau trik ini teman-teman tidak kalah dahsyat dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi ya, dengan mempengaruhi orang lain. Tips berikut ini atau cara berikut ini teman-teman, kita tidak perlu mempengaruhi orang lain, tetapi kitalah yang akan menjadi pengaruh besar terhadap banyak orang ya, dimana secara otomatis kita akan memancarkan sebuah energi positif, sebuah aura positif ya, sebuah pesona yang mampu menyedot perhatian orang-orang di sekitar kita. Dan itu lebih dahsyat teman-teman, asal kita telaten, asal kita sabar dan penuh keyakinan. Saya berani adu dengan teknik sebelumnya di mana kita menggunakan kemampuan pikiran kita untuk mempengaruhi orang lain. Tidak perlu rapal teman-teman, tidak perlu puasa, tidak perlu juga ritual khusus. Tips yang saya bagikan ini secara pribadi saya mengakui keampuhannya, dan beberapa orang yang kemudian mencoba untuk menerapkan ini, ternyata mereka menemukan pasangan yang ideal. Yang pertama teman-teman yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoalah sesuai dengan iman dan keyakinan Anda. Berdoa kepada Tuhan, memohon izin atau memohon restu kepada Tuhan untuk menjadikan salah satu ciptaannya menjadi pasangan Anda. Jika Anda laki-laki, secara otomatis Anda mengharapkan seorang wanita untuk menjadi pasangan hidup Anda. Jika Anda perempuan, maka sudah pasti Anda meminta izin kepada Tuhan agar Anda diizinkan untuk memiliki seorang laki-laki sebagai pendamping hidup. Kenapa kita harus berdoa dan meminta izin kepada Tuhan? Sebab orang yang akan menjadi pasangan kita nanti
itu adalah milik dari Tuhan. Bukan hanya milik dari orang tuanya saja, tetapi lebih daripada itu, mereka adalah milik Tuhan. Jadi kita bukan hanya melamar saja kepada orang tua mereka, teman-teman, tetapi kita minta izin kepada Tuhan, kita minta restu kepada Tuhan, kita sampaikan dalam doa kita bahwa kita sudah siap dan kita minta izin untuk dikirimkan pendamping hidup atau jodoh untuk kita. Alasan yang kedua, teman-teman, jika Anda setuju dengan saya, maka kita harus sepakat bahwa jodoh itu adalah karunia. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa jodoh itu adalah takdir dari Yang Kuasa. Saya setuju bahwa jodoh ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti kehidupan, sama seperti kematian, dan juga jodoh, ini adalah Tuhan yang akan menentukan. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan mohon izin, secara otomatis kita siap dan kita pasrah kepada Tuhan untuk dikirimkan pendamping. Apa yang Tuhan pilihkan untuk kita, itu yang lebih tepat, teman-teman. Daripada sekedar kita mencari sendiri dengan kepandaian kita dan segala kemampuan yang kita miliki, masih akan kalah jika dibandingkan dengan pilihan Tuhan. Oleh karena itu, langkah pertama ini menjadi langkah penting. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, mohon izin agar kita diizinkan untuk memiliki pendamping hidup. Yang kedua, kita menyerahkan kepada Tuhan, ya, bahwa kita siap untuk menerima apa yang Tuhan pilihkan untuk kita. Itu, kita harus percaya dan yakin bahwa pilihan Tuhan tidak akan pernah salah. Ya, itu yang pertama, berdoa kepada Tuhan. Kemudian langkah yang kedua, teman-teman, kita harus pastikan pada diri kita. Anda harus pastikan dalam diri Anda bahwa Anda memang benar-benar siap. Anda harus yakin sepenuhnya bahwa Anda sudah benar-benar siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga Anda. Itu. Ada beberapa orang yang sebenarnya belum siap, tetapi oleh karena dorongan, hasrat mungkin ya, atau pengaruh lingkungan, akhirnya kemudian dia mencoba untuk mencari calon pendamping hidup, padahal dirinya belum siap. Ketika nanti dia diajukan sebuah pertanyaan, maka dia akan menjawab, ya jalani dulu saja. Kalau jodoh, ya pasti akan berlanjut. Kalau tidak jodoh, ya pasti putus. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ketika putus ini, teman-teman, ini yang kemudian orang menganggapnya wajar. Ya, namanya juga nggak jodoh, putus ya wajar. Tetapi secara pribadi, teman-teman, setelah saya melakukan sebuah pendalaman, saya coba pelajari, dan saya pahami ternyata putus ini bukan hal yang wajar, teman-teman. Ada suatu hal yang salah yang kita lakukan, sehingga putus itu sebenarnya adalah sebuah pertanda, ya, sebuah pertanda bahwa kita keliru. Ada sesuatu yang keliru sehingga kita putus. Ketika kekeliruan ini tidak diperbaiki dan disadari, maka pasti berikutnya akan putus lagi. Itu. Nah, bahayanya lagi, teman-teman, putus dan terus putus dalam berpacaran ini bisa menyebabkan sebuah trauma, ya, sebuah sakit hati yang akan tertanam atau tersimpan di dalam pikiran bawah sadarnya, sehingga ini akan memunculkan banyak sekali pikiran-pikiran negatif, ya, energi-energi negatif yang ada dalam dirinya, sehingga pikiran-pikiran negatif atau energi negatif yang tersimpan oleh karena putus yang terus berulang-berulang ini akan membuat seseorang kemudian menganggap bahwa dirinya tidak layak dan tidak pantas untuk memiliki pendamping. Inilah yang kemudian menjadi penghambat seseorang sulit untuk menemukan pendamping hidupnya. Itu. Ya, balik lagi ke tips yang kedua, yaitu pastikan bahwa Anda benar-benar sudah siap, ya. Anda harus yakin. Nah, kesiapan Anda ini harus disertai juga tentunya dengan pemahaman Anda akan kesiapan itu sendiri. Anda siap menjadi suami, Anda siap menjadi istri, secara otomatis Anda harus tahu tugas dan tanggung jawab Anda, baik sebagai suami atau sebagai istri. Jadi bukan hanya sekedar siap saja, ya, bukan, tetapi siap untuk menjadi suami atau menjadi istri. Itu, ya. Jadi bukan jalani dulu saja, nanti kan lama-lama kan jadi tahu. Ya, boleh-boleh saja kalau Anda berprinsip seperti itu, tetapi secara pribadi saya tidak merekomendasikan itu. Kesiapan ini penting, ya. Oke, lanjut
tips yang ketiga, teman-teman, yang harus kita lakukan adalah tentukan kriteria dari pasangan idaman Anda. Jika Anda menginginkan seorang laki-laki, tentukan kriterianya seperti apa. Yang Anda harapkan laki-laki seperti apa. Begitu juga Anda perempuan yang mendambakan seorang laki-laki idaman. Tentukan kriterianya. Idaman seperti apa yang Anda inginkan. Ya, kriteria ini teman-teman penting untuk menjadi acuan kita apa yang sebenarnya kita inginkan dalam kehidupan rumah tangga kita nanti. Kita siapnya berpasangan dengan orang yang seperti apa. Itu. Loh, Mas, bukannya kita pasrah dengan Tuhan? Kita sudah siap menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukannya Tuhan sudah tahu, bukannya pilihan Tuhan itu sudah pasti paling benar dan paling pas buat kita. Betul, teman-teman. Tetapi pas yang akan Tuhan berikan tentunya itu didasarkan dengan pribadi kita, kondisi hati kita, karakter dan sifat kita. Itu. Karena masing-masing orang mempunyai tipe karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda. Nah, keunikan-keunikan tadi antar satu orang dengan orang lain, inilah nanti yang akan saling dicocokkan tadi. Ini rahasia besar akan kuasa Tuhan kalau menurut saya. Namun demikian, teman-teman, jika ternyata Anda benar-benar siap sedia ya menerima apa yang Tuhan pilihkan untuk Anda, ya artinya Anda tidak perlu kriteria lagi. Artinya Anda siap apapun yang diberikan, saya akan jalani dengan tulus hati. Tidak masalah. Itu sangat luar biasa, ya. Namun, kita tahu bahwa masing-masing orang mempunyai tipe karakter yang berbeda. Ketika sudah menjalin satu hubungan rumah tangga, kita akan dihadapkan kepada dua hati yang berbeda untuk dijadikan satu. Nah, kriteria tadi, teman-teman, memudahkan Anda untuk menyatukan dua hati yang berbeda. Itu. Tentukan keinginan Anda, pasangan yang seperti apa. Itulah yang nanti menjadi acuan semesta untuk mengirimkan sesuai dengan apa yang Anda pikirkan dalam pikiran Anda. Itu. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ya yang saya maksud ya. Ya. Jadi ketika Anda sudah menyampaikan kepada semesta kriteria orang yang Anda inginkan seperti apa, disitulah semesta akan menangkap bahwa oh itu pesanannya. Ya, itu pesanannya. Orang yang seperti ini, maka semesta akan mengirimkan yang seperti apa yang Anda inginkan dalam kriteria Anda tadi. Tetapi yang perlu menjadi catatan penting adalah Anda tidak perlu menyebutkan target Anda. Jadi cukup menentukan kriteria saja tanpa menyebutkan target Anda atau tanpa menunjuk target Anda. Contohnya, Anda membeli kriteria pasangan saya wanita, saya pengen wanita itu yang pokoknya rambutnya lurus, terus badannya ramping, kulitnya sawo mateng, ya pokoknya sayang anak-anak, berbakti juga kepada orang tua dan mertua. Misalnya ini contoh ya, ini contoh ya. Jadi cukup segitu saja. Anda tidak perlu menyebutkan saya ingin si A, saya ingin si B, saya ingin si A menjadi pasangan saya. Nah, tidak perlu sampai di sana. Anda tidak perlu menunjuk. Sebab kenapa? Sebab kita menyerahkan pilihan kepada Tuhan. Bukan kita menentukan sendiri pasangan hidup kita. Meskipun pada kenyataannya kita banyak yang seperti itu. Kita memilih sendiri pasangan hidup kita. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan dari pengalaman, di mana bahwa ketika kita menyerahkan kepada Tuhan jodoh yang pas buat kita, itu ternyata lebih enak kita menjalaninya. Ya, setiap ada masalah selalu bisa terselesaikan. Setiap ada keributan kecil pasti segera teratasi. Ya, mencocokkan karakter itu lebih mudah ketika kita mohon izin kepada Tuhan untuk dipilihkan pasangan hidup. Itu, ya. Mudah-mudahan paham ya dengan poin yang ketiga ini ya. Tanpa kita menyebut si A atau si B atau si C. Ya. Selain itu juga agar tidak keluar dari mungkin jalur norma yang Anda anut ya. Oke, lanjut ke tips berikutnya yang keempat, lakukan afirmasi teman-teman. Lakukan afirmasi, di mana afirmasi ini berisikan bahwa Anda adalah seorang pribadi yang layak dan pantas untuk menjadi pasangan hidup ya. Anda tadi mengatakan bahwa Anda sudah siap, Anda sudah minta izin kepada Tuhan, Anda sudah menentukan kriteria. Saatnya Anda mengatakan pada diri Anda dan kepada semesta bahwa saya ini adalah pasangan hidup yang ideal.
yang baik. Anda harus katakan itu kepada diri Anda agar ditangkap oleh semesta, di mana semesta nanti akan menangkap bahwa Anda orangnya seperti ini, seperti ini. Nah, ketika semesta menangkap ada orang lain ya yang menginginkan orang seperti Anda, maka di situ akan terjadi sebuah koneksi. Contohnya, Anda bisa afirmasikan dalam diri Anda. Contoh, Anda laki-laki ya, ingin memperoleh pasangan hidup. Anda afirmasikan dalam diri Anda, saya adalah laki-laki baik. Saya adalah suami yang bertanggung jawab. Saya adalah seorang bapak yang sangat menyayangi anak-anak. Saya suami yang begitu menyayangi istri saya. Saya perhatian, saya bertanggung jawab. Saya mampu menyelesaikan semua tugas-tugas tanggung jawab sebagai seorang suami. Saya menghormati orang tua saya dan juga mertua saya. Ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Katakan dalam diri Anda agar semesta menangkap bahwa Anda benar-benar siap dan pantas untuk mendapatkan pasangan hidup. Nah, pasangan yang akan semesta kirimkan untuk Anda yang seperti apa? Yang mencari yang seperti Anda tadi. Mas, nanti jangan-jangan pasanganku jelek. Ingat di kriteria yang Anda tentukan tadi. Semesta tidak akan pernah keliru, teman-teman. Ya, semesta tidak akan pernah keliru. Justru terkadang kita yang keliru, tetapi semesta selalu tahu yang paling pas buat kita meskipun kita keliru. Semesta tidak akan keliru, percaya teman-teman. Ya, oke. Setelah Anda mengafirmasikan tentang diri Anda bahwa Anda layak dan pantas untuk menjadi pendamping hidup, ya, maka Anda lanjutkan dengan tips berikutnya, yaitu bervisualisasi atau membayangkan atau berimajinasi atau melakukan sebuah perenungan dalam batin Anda, dalam pikiran bawah sadar Anda. Bayangkan yang tadi Anda afirmasikan. Ketika Anda berafirmasi ya, atau menyampaikan sebuah kata-kata positif dalam diri Anda, contoh, aku adalah suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Aku sangat menyayangi istriku dan anak-anakku. Nah, maka Anda bisa bayangkan dalam visualisasi tersebut, Anda sedang kumpul bersama istri dan juga anak-anak Anda. Meskipun Anda tidak membayangkan wajah mereka seperti apa, tetapi visualisasikan di situ bahwa Anda melakukan kegiatan atau Anda melakukan sebuah aktivitas bersama mereka, bersama istri dan anak Anda. Bayangkan kebahagiaannya Anda berkumpul bersama mereka. Ya, bayangkan. Nikmati kebahagiaan itu, teman-teman. Sebab kunci untuk bisa cepat mendapatkan jodoh atau pendamping hidup adalah saat kita memiliki energi kebahagiaan, ya. Energi kebahagiaan akan rumah tangga itu tadi. Semesta akan menangkap itu sebagai bukti nyata bahwa Anda benar-benar sudah siap untuk mendapatkan atau menerima pasangan hidup Anda, ya. Nah, berikutnya teman-teman, ketika Anda sudah visualisasikan, maka jalani kehidupan Anda dengan baik, dengan terus berpikir positif, ya, dan tanpa Anda menyaksikan diri Anda, dalam artian buang yang namanya rasa minder, buang yang namanya rasa was-was, buang yang namanya rasa takut. Wah, nanti jangan-jangan jodohku jelek. Wah, nanti jangan-jangan jodohku ini. Nah, itu kekhawatiran-kekhawatiran yang akan menjadi penghambat, teman-teman. Nikmati tadi, tahap demi tahap, ya. Tips pertama sampai dengan kelima tadi, itu nikmati dengan penuh kebahagiaan. Jalankan dengan penuh sukacita. Maka saya yakin, Anda akan memancarkan sebuah energi daya tarik yang luar biasa, ya. Jangan terpaku pada maaf kata wajah yang Anda miliki. Aduh, aku orang biasa, orang desa, gimana bisa dapetin yang cantik? Abaikan itu, teman-teman, abaikan. Masalah nanti dengan siapa dan seperti apa, Tuhan lebih tahu, ya. Abaikan. Hidup ini, teman-teman, hidup ini banyak sekali yang namanya mujizat, yang namanya keajaiban. Anda mungkin pernah lihat, wah, dia istrinya padahal biasa aja, tapi suaminya, gantengnya luar biasa. Tapi mereka rukun, akur sampai dengan sekarang. Inilah kekuatan semesta, teman-teman. Ya, ketika semesta sudah menjodohkan, ketika Tuhan sudah turun tangan menentukan pilihan untuk Anda, apapun yang terjadi, Anda akan bahagia. Itu, ya. Jalani hidup Anda dengan terus berpikir positif. Pancarkan terus energi positif Anda. Ya, ingat afirmasi-afirmasi Anda. Terapkan itu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Anda mengatakan bahwa aku adalah pribadi yang baik, aku adalah pria yang sopan, aku adalah pria yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Pegang itu, ya. Pegang itu di setiap tindakan Anda.
nyatakan dan buktikan dalam setiap aktivitas Anda bahwa Anda adalah seorang pria yang baik, pribadi yang baik, yang bertanggung jawab, yang berbakti kepada keluarga. Nah, itu ciptakan. Inilah yang akan menjadi sebuah pesona yang luar biasa, ya. Anda tidak perlu nongkrong di mall, ikut komunitas ini, komunitas itu, ikut perkumpulan ini, siapa tahu nanti ketemu jodoh di sana. Tidak perlu, teman-teman. Alam semesta yang akan menuntun Anda, jalannya seperti apa, harus ketemu dengan siapa, dan pada akhirnya siapa nanti yang akan menjadi pasangan hidup Anda, ya. Semesta akan mencarikan pribadi-pribadi yang cocok dengan tadi kriteria yang Anda inginkan, yang cocok tadi dengan sifat dan karakter Anda. Munculkan itu, ya. Poin paling pentingnya adalah pastikan bahwa Anda benar-benar siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga Anda, ya. Tips ini, teman-teman, ya, terkhusus untuk Anda yang benar-benar ingin memiliki pasangan hidup atau pendamping hidup. Bukan untuk main-main, ya, dalam tanda kutip, ya. Bukan untuk main-main, bukan untuk menundukkan si A, si B, si C. Itu masa lalu, bagi saya itu masa lalu. Saya akui memang itu dahsyat luar biasa. Tetapi secara pribadi, ya, itu bertentangan dengan hati saya, bertentangan dengan iman juga. Dimana ketika kita, maaf kata, bukan menyinggung pihak manapun dan siapapun, ya, ketika kita mempengaruhi orang lain dengan kekuatan pikiran kita untuk yang tadi urusan jatuh cinta, menaklukkan lawan jenis, itu bagi saya itu sangat menyakiti lawan kita. Saya bayangkan dan saya tersadar ketika kemudian kita mampu menguasai diri orang tersebut. Dia tunduk, bahkan kelepek-kelepek, tiap hari nelpon, terus pengen ketemu terus. Mungkin di sisi lain kita merasa berjaya, ya. Wah, kita hebat, kita berjaya, kita pokoknya jagoan lah, ya, mampu menundukkan dia. Tetapi kita harus sadar, teman-teman, bahwa itu sama dengan pemaksaan, ya. Dan itu saya bisa merasakan sendiri. Orang tersebut yang kita kuasai tadi, yang kita pengaruhi tadi, pasti juga batinnya akan sangat tersiksa. Ketika suatu kali mereka nanti disadar, atau ketika suatu kali nanti kita sudah melepasnya, itu akan ada trauma yang sangat berat, ya. Bukan hanya kasihan saya melihat hal seperti itu, tetapi benar-benar ini sebenarnya tidak adil bagi saya. Ya, biarlah secara alami saja. Tidak perlu kita mempengaruhi, tetapi kita pancarkan kekuatan energi pesona alami kita. Semua orang mempunyai yang namanya energi positif, aura dan pesona positif, masing-masing mempunyai. Tidak dilihat dari ganteng atau cantik atau tidaknya. Tidak, bukan dari situ. Pesona itu dilihat bukan dari paras, tetapi dari energi dalam hati, dari jiwa, dari hati, teman-teman, ya. Maka Anda jangan heran ketika Anda melihat perasaan biasa aja, tampangnya biasa-biasa aja, tapi kok perempuan tergila-gila. Wah, jangan-jangan dia memang punya jimat ini, jimat itu. Tidak, teman-teman, belum tentu. Itulah yang saya bilang tadi, pesona. Semua orang mempunyai pesona, mempunyai karisma. Tidak ditentukan oleh paras, bahkan status sosial, tempat tinggal, bahkan keturunan dari manapun, itu tidak dipengaruhi. Semua dibekali itu oleh Sang Maha Pencipta. Bangkitkan itu, teman-teman, ya. Bangkitkan pesona Anda, aura positif Anda. Maka pesona, aura positif Anda tadi itu akan terpancar, ya, dan akan mempengaruhi sekitar Anda, getarannya, di mana nanti frekuensi yang sama yang ngeklik dengan Anda, itulah yang nanti akan tertarik kepada Anda, tanpa Anda harus memaksanya, tanpa Anda harus mempengaruhinya, ya. Mudah-mudahan, teman-teman, tips ini bermanfaat. Setidaknya Anda bisa pahami, ya, intisari yang ingin saya sampaikan seperti apa, ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika menurut Anda ini masuk akal dan bisa Anda terapkan dalam hidup Anda, silahkan. Mudah-mudahan berhasil baik, ya. Anda menemukan pasangan hidup yang terbaik, bukan hanya untuk masa kini, tapi berkelanjutan sampai dengan masa yang akan datang. Namun jika ini berseberangan dengan prinsip Anda atau anggapan Anda, abaikan saja, atau anggap saja ini sekedar sharing berbagi pengalaman saja, ya. Terima kasih, teman-teman, Anda sudah menyimak video ini. Jika ini Anda anggap bermanfaat untuk teman-teman Anda, terutama yang masih jomblo, yang masih sering jatuh bangun, ya, putus nyambung mendapatkan pasangan hidup, Anda bisa bagikan tips ini. Mudah-mudahan mereka, teman-teman kita semua,
yang ingin memperoleh pasangan hidup segera menemukan tambatan hatinya. Ya, terima kasih sekali lagi sudah menyimak video ini, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.